Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yarzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa jaltahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Nah, kemarin kita sudah bahas, tapi kemarin kita ngambil dari muqarrarnya atau mukhtasornya dari Syekh Al-Utsaimin, ya kemudian saya adaptasi lagi dan kebetulan alhamdulillah saya menemukan mukhtasar dari Syekh Khalid Al-Juhani. Alhamdulillah yang ini itu bahasanya lebih mudah, bahasanya lebih mudah dan lebih inilah istilahnya lebih mudah untuk disampaikan. Jadi insya Allah ke depannya kita akan memakai mukhtasar yang ini gitu ya. Nah, kalau mau di print nggak apa-apa, bagus. Ini hanya 48 halaman ya, 48 halaman saja. Kalian bisa lihat di sini 48 halaman dan bisa di print hitam, itu juga tidak masalah ya kalau mau buat belajar nanti di rumah. Intinya pembahasannya sama, matanya sama, yang dibahas usul bahasa. Hanya beda orang yang menjelaskannya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kemarin terakhir, catatannya sampai mana? Umamah. 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 Saya ditinggal sendiri. Hanif, terakhir sampai mana catatannya? Nah, Umamah, teman-teman Umamah. Sampai mana? Setiap muslim wajib mempelajari ilmu tentang Allah, tentang agamanya, tentang nabinya. Oh, baik, baik. Nah, ilmu dulu sebelum amal sudah berarti? Sudah. Sudah, Ustaz. Nah, baik. Kalau begitu kita masuk ke bahasan di sini ya. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala mabniyan ar-risalah asaniyah. Nah, berkata penulis matinya mabniyan ar-risalah asaniyah. Bersamaan dengan risalah yang kedua, wahya salah sumasail yajibu 'alal muslim an yata'allamuha wa ya'malu biha. Yang wajib bagi setiap muslim untuk mengamalkannya dan belajar akan hal itu. I'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai yang dirahmati Allah, annahu yajibu 'ala kulli muslim wa muslimatin ta'allum hadhihi salasu masail wal 'amalu bihin. Ketahuilah wahai muslim dan muslimah ya, bahwasanya belajar tiga perkara ini dan mengamalkannya adalah hal yang sangat utama ya. Yani yulzam ala kulli ta'allama salasa masail, yaitu wajib bagi setiap muslim dan muslimat untuk belajar tiga masalah ini. Wa an ya'lam bihinna ma hiya hadhihi salasa, dan untuk mengamalkan tiga hal ini. Apakah itu? Al-ula annallaha khalaqana. Yang pertama adalah bahwasanya Allah menciptakan kita. Nah, mungkin kalian bisa tulis judulnya ya. Tiga masalah ya, tiga masalah atau tiga masalah ketahui dan wajib dipelajari seorang muslim. Saya ulangi, tiga masalah yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah nomor satu, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Yang pertama, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Itu nomor satu. Nah, Muzaffar, sudah ditulis? Udah, Ustaz. Nah, Hanif? Sudah, Hanif? Udah, Ustaz. Nah, Umamah sudah ya? Sudah, Ustaz. Nah, ay aujadana minal adam, yaitu
Aujadana minal adam, yaitu mewujudkan kita, mengadakan kita dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu Allah menciptakan kita. Waruziqna, warazaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Ayat razaqana wal mal wal aulad wal zaujah wal am wal islam, yaitu memberikan kita rezeki berupa kesehatan, harta, anak-anak, pasangan, kemudian rasa aman dan Islam. Jadi rezeki itu tidak selalu berhubungan dengan harta saja ya. Sehat itu juga rezeki. Sehat itu rezeki. Banyak orang yang bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan harta, tapi jarang orang yang bersyukur itu ketika diberikan kesehatan. Padahal kesehatan itu setiap hari kita rasakan. Ya. Jadi seharusnya ketika kita sudah merasakan kesehatan itu kita bersyukur. Kita bangun tidur, alhamdulillah gitu ya. Kita masih diberikan bangun itu kita badannya masih enak gitu ya, seger, tidak pusing misalnya. Nikmat, badannya enteng gitu kan. Sebenarnya kadang ada orang bangun ya alhamdulillah, mungkin malamnya sehat, kemudian bangun-bangun tidur dia kakinya kram ya misalnya, atau bangun-bangun qadarullah kena suatu penyakit apa gitu kan, kita tidak tahu. Nah, kalau kita bangun, kemudian kita masih sehat, ya itu kita harus patut bersyukur. Makanya ketika kita bangun, kita mengucapkan doa alhamdulillah. Ya, pertama kali diucapkan itu adalah alhamdulillah, bersyukur dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah, ya bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali dari yang telah kita tadinya mati. Jadi tidur itu adalah mati. Tidur itu adalah mati tapi sementara. Kemudian kita dihidupkan lagi. Ya, kita kan kehilangan kesadaran. Tidur itu akhul maut, seperti kematian tidur itu. Nah, banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Ya. Banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Makanya kita bersyukur kalau misal bangun dalam keadaan itu sudah termasuk rezeki. Wal mal dan harta, wal aulad dan anak-anak, nah ini juga termasuk wazaujah dan pasangan, wal aman dan rasa aman Islam dan Islam. Farizqu laisa maqsuran 'alal mal. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya rezeki itu tidak terbatas hanya pada harta, faqat saja. Bal kana ni'matun an'amallahu biha 'alaika hiya rizqu minallah. Tapi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki. Setiap nikmat, semuanya itu adalah rezeki, bukan hanya kesehatan saja. Ya. Bukan hanya kesehatan saja, bukan hanya harta saja. Mungkin kita, ini nasihat pribadi untuk saya dan juga kita semua, untuk banyak-banyak bersyukur atas apa yang kita rasakan saat ini, gitu ya. Kita mungkin makan masih bisa makan, merasakan enaknya nasi, merasakan enaknya tempe misalnya, tidak pernah ada halangan apa-apa, dan itu sudah bisa disyukuri. Nah, sudah bisa disyukuri. Ya. Orang kalau sakit jangankan makan nasi, jangan makan tempe, makan ayam saja itu belum tentu enak rasanya. Ya, kalau orang sedang sakit ya, orang sedang demam misalnya, demamnya tinggi, ya, kemudian atau orang yang stroke misalnya, atau orang yang kena apa-apa, penyakitnya parah, itu rasa makannya itu beda dengan orang yang sehat. Ya, meskipun makanannya itu enak, itu berbeda. Makanya wajib bagi kita itu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mungkin sering kita lalaikan, yaitu kesehatan. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ai lam yatrukna bila ghayah, dan tidak pernah, maksudnya adalah tidak pernah meninggalkan kita tanpa tujuan, wala hadaf, ya. Bal arsala ilaina rasulan ma muhimmatur rasul. Dan Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia, ya, umat manusia itu sendirian tidak pernah, gitu ya. Sendirian tanpa ada penunjuk jalan, tidak pernah. Terus mengutus rasul. Muhimmatur rasul, apa pentingnya rasul? Muhimmatur rasul tablighu syar'illah. Ya. Pentingnya rasul adalah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala ilan nas, kepada manusia. Wa ala kulli insan an yattabi'a ma bihi
ma ja'a bihir rasul. Dan bagi setiap manusia untuk mengikuti apa yang datang dari rasul tersebut. Nah, kalau tidak ada nabi, bagaimana tata cara sholat yang benar? Allah turun, misalnya Allah memberikan firman kepada kita, Al-Quran, sholatlah kalian, misalnya. Sholatlah kalian. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah dengan sabar dan juga sholat. Sementara tidak ada yang mencontohkan kepada kita sholat itu bagaimana. Pasti akan runyam. Ada orang yang sholatnya itu, sholatnya ada yang mungkin duduk saja, ada mungkin berdiri saja, ada yang mungkin sehari bisa 10 kali fardu, atau mungkin lagi malas-malasan 1 kali saja gitu kan. Karena tidak ada nabi yang mencontohkan bagaimana tata caranya, ya, bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Makanya perlu adanya nabi. Wa kana ar-rasula yub'atsu ila qaumihi khassatan ila an khatamallah ila anna khatamallahu azza wa jalla an-nubuwah. Dan rasul diutus kepada kaumnya itu khusus untuk sebagai penutup kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa risalah salam fa arsalahu ilan nasi kafah. Sementara Rasulullah SAW itu bukan hanya untuk kaumnya saja, tapi untuk seluruh manusia, ya, seluruh manusia secara umum. Nah, qala al-musannifu, berkata sang penulis, faman ata'ahu dakhal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia masuk surga. Aiman ata'a ar-rasula dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang menyelisihi Rasul, yang telah diutus oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Ya. Aiman asa ar-rasula fi amar aw fi manaha dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat, ya, bermaksiat atas perintah yang telah Rasul tetapkan, atau melakukan apa yang Rasul itu larang, ya, melakukan apa yang Rasul itu larang, maka orang tersebut terancam masuk ke dalam neraka. Baik, tunggu sebentar. Ini ada Zoom tadi ya. Tunggu sebentar. Saya eksekusi dulu. Tunggu. Tidak ada. Baik, nah, kita lanjutkan ya. Nah, astagfirullah, baterai saya drop ini. Nah, tunggu sebentar. Laptop saya drop. Tunggu sebentar ya, saya ambilkan charger dulu biar tidak mati ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan. Baik, nah, assalamualaikum. Gimana? Masih gabung? Sih, Ustaz. Alhamdulillah. Afan ya, laptop saya drop ini. Nanti kalau mati sendiri repot. Nah,
Kita lanjutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Nah, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Nah, ini dari surat Al-Muzammil. Sungguhnya kami telah mengirimkan kepada kalian rasul, ya, syahidan 'alaikum, sebagai saksi terhadap atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kita mengirimkan rasul juga kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun, maka Fir'aun itu membangkang, ya, atau bermaksiat terhadap rasul tersebut, ya. Maka Allah memberikan hukuman kepada Fir'aun. Nah, selanjutnya, yani asa Fir'aun Musa alaihi salam fa'adzabahu Allah azza wa jalla 'adzaban syadidan muhlikan. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu Firaun itu bermaksiat kepada Musa alaihissalam, dan maka Allah mengadabnya dengan adab yang sangat keras, ya, yang pedih. Nah, qala al-musannifu rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, yang kedua silakan dicatat, yang kedua, ayat al-masalah asaniyah min al-masail ashalati yajib alaina ta'allamuha, yaitu masalah yang kedua yang harus kita tahu, ya, dan wajib kita pelajari adalah Allah Ta'ala la yarda an yusyrikahu ahadun fi ibadih, la malakun muqarribun wala nabiyyun mursal, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, bahwasanya yang kedua, ya, bahwasanya Allah tidak ridho, akan ditulis bahwasanya Allah tidak ridho. Sudah, Hanif? Sudah, Ustaz. Nah, Umamah, masih dengan kita Umamah? Sudah, Ustaz. Nah, bahwasanya anak saya nangis lagi. Bahwasanya Allah tidak ridho, ya. Bahwasanya Allah itu tidak ridho an yusyrika ma'ahu ahadan, untuk disekutukan dengan apapun, untuk disekutukan dengan apapun, ya. Untuk disekutukan dengan apapun, sudah. Untuk disekutukan dengan apapun, sudah. Sudah belum? Udah, Ustaz. Nah, di dalam ibadah kepadanya, di dalam ibadah kepadanya, di dalam ibadah kepadanya, sudah. Udah. Sudah, Ustaz. Baik itu dari nabi ataupun dari malaikat. Baik itu dari nabi ataupun dari malaikat. Nah, baik itu dari nabi ataupun dari malaikat. Nah, sudah. Sudah, Ustaz. Nah, baik. Jadi Allah itu tidak bisa disekutukan di dalam ibadah, begitu ya. Baik itu dengan malaikat ataupun dengan nabi, itu tidak boleh. Ibadah itu khusus kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain, ya. Misal ada orang di sisi lain dia nyembah Allah, tapi di sisi lain dia juga nyembah malaikat misalnya, nyembah malaikat Jibril atau nyembah Nabi Musa misalnya, itu tidak boleh. Allah itu khusus, hanya Allah saja ibadah. Tidak boleh melakukan sholat, melakukan ibadah apapun itu untuk yang lain selain Allah, tidak boleh. Kita misalnya sholat misalnya untuk malaikat misalnya, tidak boleh. Nyembelih hewan misalnya, nyembelih hewan itu khusus untuk Allah. Orang nyembelih kemudian untuk dipersembahkan kepada Nabi misalnya, ya Nabi sekarang sudah tidak ada ya, atau kepada
malaikat atau kepada jin, apalagi jin atau setan, tidak boleh. Ya, demi mendapatkan ilmu misalnya sakti, misalnya tidak kebal, misalnya tidak tertembus peluru misalnya. Syaratnya Anda harus menyembelih hewan, dipersembahkan kepala kerbau misalnya, atau misal hewan apa, sapi misalnya, atau beruang atau apapun itu, disembelih, kemudian diserahkan kepada siluman kerbau misalnya, atau apa gitu, agar tubuhnya menjadi kuat, sakti, dipukul tidak sakit, ya, ditembak tidak tembus misalnya. Itu sudah masuk ke dalam kesyirikan. Nah, dalilnya di sini adalah wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi la tad'u ma'allahi ahada, dari surat Al-Jin. Dan dosanya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, ya, milik la tad'u ma'allahi ahada. Maka tidak boleh menyeru atau berdoa selain dengan Allah. Ya, tidak boleh menyuruh atau berdoa yang lainnya. Ya, kepada yang lainnya tidak boleh. Khusus kepada Allah, Allah saja. Nah, ai Allah azza wa jalla la yardha an yusrafa yusrafu syai'un minal ibadah li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Itu Allah tidak ridho dipalingkan ibadah apapun kepada selainnya, tidak boleh. Kalau tujuannya bukan untuk ibadah itu tidak apa. Tapi kalau tujuannya ibadah, maka harus kepada Allah gitu ya. Orang misalnya keliling lapangan, tujuannya bukan ibadah, tujuannya olahraga, murni nyari kesehatan, nggak apa-apa, ya itu nggak apa. Tapi kalau dia tawaf di Ka'bah, sama-sama keliling, tapi keliling di Ka'bah, tawaf itu tujuannya bukan untuk Allah, maka tidak boleh, karena itu ibadah. Ya, jadi beda antara ibadah sama yang bukan ibadah, seperti itu ya. Wa la yardu subhanahu wa ta'ala an yu'taqada fi ghairihi nam annahu yukhlaq. Nah, dan Allah juga tidak ridho apabila ada orang yang berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah yang bisa menciptakan. Allah tidak ridho ya. Salah orang mengatakan yang menciptakan bumi itu dewa apa misalnya. Atau misalnya ada orang berkeyakinan yang menciptakan lautan itu ini misalnya. Dewa siapa misalnya, atau siluman apa, itu tidak boleh ya. Haram. Allah tidak ridho seperti itu ya. Ayurzak, atau yang memberi rezeki. Ya, orang nyembah pohon misalnya atau nyembah patung, meyakini bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah jin yang ada di patung itu atau yang ada di pohon itu, atau pohon keramat itu yang memberikan rezeki, ya, bisa melipat gandakan uang misalnya. Tidak boleh. Ayunfa, atau memberikan manfaat, atau memberikan ayudir, atau memberikan mudarat gitu ya. Atau memberikan manfaat misalnya. Kalau saya misalnya ngasih makan setiap malam Jumat Kliwon, ngasih sesaji, maka warung saya jadi laris misalnya. Maka itu tidak dibolehkan ya. Itu namanya memberi manfaat. Ya, meyakini ada yang memberi manfaat selain Allah itu tidak dibolehkan. Tindakan-tindakan itu adalah sebuah tindakan kesyirikan. Ayudir, ya. Ayudir, atau memberikan mudarat ya. Kalau saya tidak ngasih sedekah kepada pohon ini atau kepada sumur ini misalnya, maka saya akan celaka misalnya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu ya. Haram. Tuna Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hanya khusus ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana hadza syarik malakan muqarraban ka Jibril alaihissalam. Walaupun itu adalah malaikat, ya, walaupun itu adalah malaikat yang dekat kepada Allah. Contohnya seperti Jibril alaihissalam. Tidak boleh orang menyembah Jibril. Haram. Aw nabiyyan mursalan, atau nabi yang diutus seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famahma alat makanatuhu hadza syarik, meskipun kedudukan sekutu ya, kedudukan makhluk yang dijadikan sekutu Allah ini kedudukannya tinggi,
fa innallaha 'azza wa jalla la yarda bihadza syirik. Itu tetap tidak ridho kepada sekutu tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa anal masajida lillah. Dan dalilnya adalah yang tadi ya, bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Al ulama ulahum tafsirani liqaulihi ta'ala al-masajid. Nah, para ulama menafsirkan kata al-masajid di sini dengan dua tafsiran. At-tafsirul awal, tafsir yang pertama adalah amkanul ibadah. Tafsir yang pertama adalah masjid itu adalah tempat-tempat ibadah. Jadi tidak boleh ibadah atau tempat-tempat ibadah itu digunakan untuk menyembah selain Allah. Ya, jadi di masjid ya digunakan untuk menyembah Allah, tidak boleh digunakan untuk menyembah yang lainnya. Tafsir tsaniyah a'dha'is sujud. Yang kedua adalah anggota-anggota sujud. Baik. Nah, insyaallah kita selesaikan dulu sampai sini, besok kita masuk masalah yang ketiga. Pada tafsiril awal la ta'budu ma'allahi ahada. Kepada tafsir yang pertama bahwasanya tidak menyembah kepada selain Allah di tempat-tempat ibadah. Ya, di tempat-tempat ibadah Allah itu tidak boleh. Wahyal masajid, yaitu masjid-masjid Allah. Wa ala tafsir tsani, ataupun pada tafsir yang kedua, la ta'budu wa la tasjudu wa la tarka'u wa la takhda'u li ghairillah. Maksudnya adalah tidak boleh menyembah, tidak boleh sujud, tidak boleh ruku, dan tidak boleh merendahkan diri kepada selain Allah. Ya, tidak boleh orang itu sujud kepada selain Allah. Orang itu ruku, orang itu merendah. Ya, merendah mohon lutut itu tidak boleh kepada selain Allah. Ya, beribadah kepada selain tidak boleh. Wa ala kilal qaulain la yajuzu sarful ibadati li ghairillah. Dan atas dua ucapan itu maka tidak boleh, ya atas dua tafsir tadi itu maka tidak boleh ya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Saya jangan ditinggal tidur loh ya. Dari tadi takutnya nggak pada open cam ini ketiduran pada ngantuk ini. Masih on nggak ini? Muzaffar? On Muzaffar? On, Ustaz. Masih lama. Oh, nah, alhamdulillah. Umamah? Gimana Umamah? Nah, alhamdulillah. Jelas semuanya? Nah, baik, insya Allah untuk yang selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan yang ketiga ya. Malam hari ini kita cukupkan dulu karena sudah jam 9 lebih 5 menit. Insya Allah kita lanjut dengan yang selanjutnya ya. Masuk ke masalah yang ketiga ya. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Baik kalau tidak ada ya. Nah, kita akhiri. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Wa barakallahu fi juhudikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang jawab salamnya. Nah, baik. Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.